في أمر مشرك الأرض وغيرها سوسه آمين 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 والرسول المنظر له عليه وبين الله يذكرهم برحمه وبدرجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وصحاتهم وبركاتهم وكمالهم ذلك في الدين والدنيا والآخرة من والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وبين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح وإخوان وصولهم وفروعهم النوائد وشر المغفرة ويجعلوا الجنة وسوء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 1 Oktober 2024 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dalam keadaan haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala
tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kemarin nggak bisa, ternyata akunnya double ya. Mungkin akunannya dua masuknya sama, jadi satu akun masuknya 2 HP. Nggak nolak dia, nolak. Istri lakinya 2 tapi sama namanya sama, Dewi mukanya sama gitu. Ya, jadi itu dia, mungkin kepindah, mungkin nggak periksa lagi. Ya. Tahunya dari mana ya? Ketika Anda lagi menghapus akun yang ini, terus Anda buka akun yang diganti dulu. Ya, ternyata ya masuk, karena ini 2 akun, sini juga 2 akun. Kenapa memasukin? Karena belajar dari hak yang hilang. Oke, hak hilang Anda itu ya cuma satu-satu, menjadi akhirnya ketika hilang nggak bisa susah baliknya. Tapi kalau kita taruh di sana kan bisa dibalik. Itu untuk menjaga doa. Baik, kita masuk dalam masalah sholat tasbih. Ya, yang kemarin kita masalah doa. Ya benar ya. Doa apa? Doa masuk, doa mau tidur, doa sesudah tidur, karena berhubungan kepada sholat tahajud yang kemarin. Yang mana yang kita baca, mudah-mudahan kita bisa sholat tahajud, ya, bisa sholat malam. Walaupun kita usahakan yang paling penting adalah yang wajibnya adalah sholat subuh. Ya. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama, terutama ilmu fikih. Itu yang paling bagus. Kemarin tausiah itu yang akhir-akhir yang waktu di Bulu ya, itu bagus sekali, bisa dengerin lagi. Beliau mengambil makolah daripada perkataan Habib Husin Ali, ya, Habib Ali bin Husin Al-Aqtas, dulu dari Sediwal, Habib Ali Umar, dalam kitabnya Ta'adul Aras. Nah, itu beliau membuka ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang Allah ingin kebaikan maka diberikan pemahaman agama. Artinya apa? Umat Islam nggak jadi baik kalau nggak belajar agama. Ya, artinya memahami dalam agama, yaitu belajar ilmu fikih. Kaman yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki hamba ini baik, orang baik itu nggak bikin rusuh, nggak bikin macam-macam sesuatu yang nggak baik. Namanya orang baik. Orang baik itu nggak mesti al-alimul alamah, enggak. Banyak al-alim tapi hanya meresahkan masyarakat. Ini enggak. Tapi baik, orang baik udah pasti ada mengerti ilmu, walaupun hanya untuk pribadinya, enggak untuk orang lain. Jadi kan asal tahu cara sholat, cara puasa, untuk pribadi aja, enggak mesti jadi hukama, ahli hukum enggak. Dan dituntut itu semua menjadi ulama yang berfatwa, repot. Nah, selesai agama cukup yang bisa mengesahkan kita ibadah kepada Allah. Jadi ibaratnya alim anak TK lah. Tapi kita masuk kehidupan orang yang daripada alimnya kayak bosan, tapi hanya bikin resah, bikin rusuh. Paham di sini ya? Nah, itu kalau Allah kehendaki hamba itu jadi orang baik, ya, itu ada man di situ tuh, ada syartin, maka ada jawabnya.
Makanya dimatiin fi'il mudhari bukan yufaqihu tapi yufaqihu. Maka Allah berikan pemahaman orang tersebut dalam masalah agama. Pemahaman dalam agama ini tidak ada ilmu tauhid, pemahaman kita untuk bertauhid yang benar, yang sahih, ya menurut agama bertauhid kepada Allah. Yang kedua, pemahaman kita tata cara ibadah, hubungan kita kepada Allah, juga hubungan kepada manusia, muamalah, ya daripada bagaimana biar kita halal haramnya tahu, jual beli yang halal, jangan sampai masuk yang haram. Kemudian hukum pernikahan, hukum yang kita tahu. Nah itu ada di hukum fikih. Ada lagi satu lagi yang pelajari ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Bagaimana akhlak pada cara adat kita kepada hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Akhlak semua. Contoh belajar ilmu fikih doang bagus, tapi nggak belajar ilmu akhlak repot ini. Apa setelah sholat subuh rapi banget benar dan caranya. Setelah subuh kumpul ngopi, lu tahu nggak? Gue sih bukan gibah nih, bukan. Ya, ada yang gitu. Ada kita. Enggak, gue ngomong nggak gibah nih, enggak. Tetangga tuh kemarin gue lihat katanya hamil duluan. Tetap walaupun itu mengkarat kehamilan itu dan tidak sesuai, tapi tetap itu boleh nggak ngomongin? Nggak boleh. Lah dia ditutupin, Allah hati tutupin rahasia manusia, rahasia hambanya yang berbuat kerusakan, berbuat hina. Allah tutup. Kita kan tentunya maksiat kepada Allah, nggak ada yang tahu, yang buka siapa? Itu sendiri. Makanya Allah marah ketika orang di malam harinya dia berbuat maksiat, di pagi hari dibuka kepada orang lain. Padahal Allah sendiri nanti ada habisnya. Kata Allah ya, Allah marah. Ya, itu sombong itu manusia, dia melakukan terang-terangan. Jadi terang-terangan bukan depan orang aja. Makanya Allah murka. Termasuk dia diam-diam tapi cerita sama orang. Kayak ada bahkan orang kan yang namanya melakukan maksiat, ya manusia lalu pas bukan lagi. Mungkin kelengor dia, hawanya dia. Tapi setelah itu dia sadar, kemudian menyesal. Dia benar-benar sama Allah Ta'ala, taubatan nasuha. Rasa takut, ya bahkan buru-buru minta takut orang tahu yang mana Allah Ta'ala nggak pernah buka. Ya, cakap sholatnya, tapi habis itu jangan ngomong-ngomong ya, tergibah atau dengki. Ulang dari sholat subuh cakap, sholat subuh bener nih, fikihnya cakap. Kalau fikih nggak bener, katakan lagi dia fikihnya diterima sholatnya. Pulang lagi lewat, mau bertanda baru beli mobil baru. Sini tak beli, korupsi dari mana itu dia? Udah dihasad dengki suhu, ya. Hasil itu, nah itu namanya ilmu tazkiyah nafs atau kita kenal ilmu tasawuf. Makanya nanti yang tasawuf itu kerja gampang menuduh orang, gampang memaki orang salah aja. Ya, tanpa harus tahu rujukannya, nggak tahu dan main atau nah Islam begitu. Juga jangan tasawuf aja mau bersihin hati tapi nggak belajar ilmu fikih. Ya, nanti ujung-ujungnya akhirnya jadi ateis nanti. Ya, gitu. Artinya yang penting hati dulu atau gini. Tapi saya kan dipakai nggak mau berjilbab. Gitu. Berjilbab itu kan hukum fikih disuruh tutup orang enggak yang penting kan hati gue yang dijilbabin. Ya, tapi gimana dijilbabin? Perintah Allah dilawan. Belum benar nggak bisa. Jadi harus matang punya dan ilmu tazkiyah nafs, yaitu pembersihan hati. Paham di sini ya? Dan ada suzon sama Allah Taala, dan ada suzon sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini biasanya kalau akhlak itu berkaitannya dengan akidah, yaitu tauhid. Maka kita sering dengar kan kitab-kitabnya akidah, akhlak akidah, akhlak. Bahkan kita lihat di pelajaran dulu kita belajar SMP ada akidah, akhlak karena berkaitan. Ya, sebab kalau kita jauh cerita tentang ulama-ulama, ada yang diuji ya seperti Sayyidina Umar dari sampai ke bawahnya, sampai begitu nggak berani apa karena ada hukum Allah. Itu akidah tuh, takut dengan pengadilan Allah di akhirat. Nah itu udah bisa bikin kita hati tuh. Orang boleh nggak lihat Allah, orang boleh nggak hisab Allah, yang diingat Allah itu termasuk tauhid akidah. Makanya ada imam billah. Tapi orang sekarang seakan-akan ya
mulutnya dia kayaknya beriman, tapi gerakannya keseharian nggak kelihatan ada keimanan. Sebab kalau ada gerakan keimanan pasti takut, walaupun bos kita punya duit, kita colong 1.000 juga nggak tahu, tapi kita nggak berani. Kenapa? Allah tahu dan Allah akan hisab. Walaupun orang ini kita ambil nggak menjadi rugi, tapi ada tuntutan yang ada nggak berani. Ya, ada keimanan kepada Allah Subhanahu, makanya perlu juga. Makanya di situ jadi majlis maulid bagus, majlis dzikir bagus, tapi nggak cukup sampai situ, harus ada majlis ilmu. Bapak nggak tertuntun, akhirnya apa? Hukum-hukum agama nggak tahu, kemudian akhlak pun nggak tahu. Semua kan pakai ilmu, dzikir pun pakai ilmu, pakai ilmu itu kan ibadah. Maulid itu harus pakai ilmu, sehingga dia lagi maulid ngobrol, rokok atau berkata yang nggak baik. Ya belum lagi kita bicara adab, kita kalau misalnya baca maulid, pegang Quran, sesuatu lah hal-hal yang baik yang kita pegang harus dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kita lihat sekarang orang baca Quran, baca apa pakai tangan. Anda nggak bicara kalau foto ya, kalau foto masalahnya bisa diputar, ada foto atau orang lagi upload yang ke depan tuh, ya itu jangan seuzon karena bisa jadi terbalik. Ya, tapi yang mata kita langsung aja lihat. Ya, kalau media jangan dipercaya dah ya, karena bisa dikonfrontasi ya, bahasa media apa? Dimainin, dipotong-potong atau di edit, langsung mata kita melihat. Nah, buat kita aja sudah, bukan buat orang lain, buat kita. Ya, jadi sesuatu yang baik pegang pakai tangan. Karena sesuatu yang tidak baik, tidak baik bukan kita suruh nyolong, misalnya cebol. Ya, sekarang ada 2 pegangan kita, pilih yang terbaik. Dua-duanya harus megang, seperti megang satu mic, satu kitab, seperti Al-Quran, bisa atau kitab hadis atau kitab maulid. Ya, nah lebih baik yang mana? Lebih baik mic apa? Kitab. Kalau lebih baik depan kanan kitab, maka tangan kanan. Tangan kiri, gitu, ya. Ini kan bukan sesuatu ya, inilah adat namanya, ya, gitu. Ada pelajarannya semua. Baik, kita lanjutkan. Ini masalah sunnah sholat tasbih. Kemarin Anda mau bahas, ya sebelum minggu depan kita seminggu aja libur, ya satu pengajian aja. Nanti setelah malam Rabu ini kita tetap ngaji. Nungguin amin, insya Allah. Ya kalau pulang ini bisa ketemu. Baik. Sholat tasbih di sini arba'a rakaat, ya. Tapi boleh catat itu tulisin, ya. Tulisannya jelek. Kalau tulisan jelek biasanya kaya. Dapat tulisannya. Arba'u rakaatin. Sholat tasbih itu ada 4 rakaat. Bitaslimatin, dengan 2 salam, dengan 1 salam, taslimatain atau 2 salam. Jadi sholat tasbih ini bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Boleh 1 salam, boleh 2 salam, enggak? Jadi 2 salam 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau 1 salam berarti langsung 4 rakaat. Enggak ada tahiyat awal kan? Ya, caranya gimana nanti di hadis ini banyak, ya, hadis tentang sholat tasbih itu banyak hasan, bahkan nilainya ya hasan dikasroti turuhi karena banyak jalan sanad-sanadnya. Kemudian wafiha sawabun la yatanaha, dan ini sholat tasbih sangat berpahala. Pada sholat tasbih itu pahala la yatanaha, yang tidak ada batasnya, sangat banyak pahalanya, nggak bisa diungkapkan disebut. Ya. Mungkin kalian nanti dapat dari ceramah-ceramah. Jadi kalau ceramah-ceramah itu kita suka dengar-dengar kan, weh. Nah, tapi itu udah tahu cara pengamalan itu dari ngaji. Sebab kalau ceramah nggak bakal bahas-bahas yang terlalu pelik, tidur. Tidur, apalagi kalau udah jam 12 malam. Beda kan aneh? Ya, penerangan Anda waktu yang kemarin jam 12 malam sama yang baru jam setengah 11 atau jam 11 beda. Kan udah bete, ngeliat orang udah bete tidur, udah gak enak, gak keluar, bentaran doang, ya kan?
Yang ikut abah juga tahu ya. Baik. Kemudian waqala ba'dul muhaqqiqin, berkatanya orang-orang yang muhaqqiqin, yang benar-benar tuh makrifat kepada Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang ulama besar, la yasma'u bi azimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang membiarkan kelebihan sholat tasbih kecuali orang yang meremehkan agama, illa mutahawinun biddin, kecuali orang yang meremehkan agama. Jadi orang yang hanya meremehkan agama itulah yang cuek sama sholat tasbih. Nah, kita tidak cuek, alhamdulillah, cuma masih berat. Ada godaan, tapi meremehkan jangan pernah. Karena kata ulama-ulama, orang yang meremehkan sholat tasbih, misal apa ya beda remeh. Kita nggak meremehkan, tapi memang belum sempat, bukan sebenarnya belum sempat, memang nggak sempat. Tapi kita mengagungkan gitu, ya sholat tahajud, benar nggak? Ya, cuma masih banyak dosa yang nempel jadi berat. Paham ya? Itu yang bikin berat karena dosa ngakui kita, karena banyak dosa. Makanya ketika malam tuh udah diajarin banyakin kurang-kurangi dosa, kemudian baca-bacaan sebelum tidur itu ngeringan kita untuk bisa bangun malam kan gitu. Itu boleh ngerjain ini dua 4 rakaat ini boleh di waktu siang atau waktu malam, nggak mesti di sholat waktu yang boleh, tapi boleh nggak? Boleh, karena itu waktu bagus. Jadi di malam hari itu boleh sholat tahajud, boleh sholat tasbih, atau habis sholat isya itu tasbih, habis tasbih kemudian tutup gitu. Pokoknya kapan aja ya sholat tasbih. Jadi nggak ada yang meringan-ringankan, nggak gampang-gampangin, ya kecuali hanya orang yang meremehkan agama. Baik, wa yaqulu fi kulli rak'atin minha khamsatun wa sab'ina subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada setiap rakaat, ya fi kulli rak'atin, pada satu rakaat minha khamsatun wa sab'ina, ada 75 takbir, tasbih. Ya, tasbih apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang baca. Enggak pakai wala haula wala quwata illa billah, enggak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 75 kali setiap rakaat. Ada pelan-pelan nih, karena kita ngajar. Ceramah kan baru dicatat cepat lagi. Kakak lagi. 75 rakaat setiap 75 tasbih setiap satu. Jadi jumlahnya berapa? 375 kali 4 berapa? 300 rakaat. Pernah nggak di luar sholat baca 300? Nggak pernah. Ini kita baca di waktu sholat. Karena ini dalam fadilah itu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Di dalam hadis itu luar biasa. Ya. Bahkan itu yang dibaca malaikat bergemuruh ketika dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang kita mau mahaludiyah yang dibaca apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah maha besar. Ya. Dari hati sebenarnya udah tahu dah. Baik. Nah, perinciannya begini. Khamsata asyar ba'dal qiraah. Ya. Mana ini bisa tulis? Enggak bisa. Ini salah. Ini bukan kamus dulu. Sholat tasbih. Ini ada nulis kadang-kadang buat di luar orang yang dengan streaming. Ya. Sholat tasbih 4 rakaat. Boleh 1 salam disebut dulu. Boleh 2 salam. Kemudian perinciannya 1. Ya. Ini ada
satu rakaat ada 75 tasbih. Gitu kan ya? Satu rakaat. Nah, perinciannya. Khamsata asyara ba'dal qiraah. 15 tasbih. 15 tasbih ba'dal qiraah, setelah membaca ya Fatihah. 15 tasbih setelah baca Fatihah, setelah Fatihah. Khamsata asyara ba'dal Fatihah. Baik. Kemudian qiraah di sini ba'dal qiraah boleh setelah kita baca kalau mau langsung Fatihah, tapi kalau itu mau baca Qul ya ayyuhal kafirun, setelah Qul ya ayyuhal kafirun baru baca tasbih. Ya, karena di sini khamsata asyara ba'dal qiraah, setelah kita qiraah, setelah bacaan. Ya, enggak harus Fatihah. Tapi ingat kalau Al-Fatihah itu boleh Pak? Wajib. Ya, wajib. Nanti kalau ada kesalahan bacaan tasbih gimana? Lupa, tak ada di sini. Jadi didobelin, yang penting jumlahnya 300. Paham ya? Nah, kan bisa aja lupa. Jangan balik ntar. Ya, lupa lagi di ruku. Enggak baca tasbih misal atau di tidak langsung sujud. Lupa. Paham ya? Atau di ruku. Lupa. Nah, waktu di tidak jangan dibaca karena tidak itu rukun pendek. Cukup 10 aja biasa, jangan ditambah 15 karena itu nanti bacanya waktu di sujud. Yang penting jumlahnya 1 rakaat 75 dan sejumlahnya 4 rakaat jadi 300 dan kurang. Ada pun lupa itu bisa tambahin. Yang penting rukun-rukun yang sholat jangan ditinggal apa? Dari berdiri, sujud, ruku termasuk baca Al-Fatihah. Ya. Itu. Kemudian wa asyram fi kulli minar ruku, dan 10 pada tiap ruku. 10 ruku 10. 10 tasbih setelah bukan setelah ruku, kalau setelah ruku ketika ya 10 ya 10 di ruku itu aja deh. Di ruku ya udah di ruku dah. Ini sholatnya seperti biasa sholat yang kita baca subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, ya subhanallahil azim wa bihamdi, kemudian baca ya. Ini kan tambahan di tasbih. Biasa baca tahiyat dulu ya, paham ya? Jangan semuanya tasbih. Ya sholat kan udah nggak diajarin dia sholat, udah tahu sholat. Kemudian ketika iktidal 10 Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Yang penting sedikitnya segitu. Ya, bertanya sama wal ardi wa masdami syai'in baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tidak. Kemudian keempat, tidak wasujudain dan 2 sujud, wal julusu bainahuma, dan duduk di antara 2 sujud. Ya, langsung disebut dah sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi enggak. Kita langsung difakultasin 2 sujud. Ya, kita uraikan satu aja. 10 di sujud pertama. Kelima, waktu duduk di antara
dua sujud. Ya. Di antara dua sujud. Kemudian yang 6, 10 di sujud kedua. Paham nggak? Yang perempuan tahu kan? Ya. Yang 15 hanya ada di mana? Di Al-Fatihah. Kemudian 10 tasbih waktu ruku, 10 waktu tinggal 10 waktu sujud pertama, 10 waktu sujud duduk di antara dua sujud setelah baca Rabbil warhamni wajibni warfa'ni wajibni wa'afini baca. Kemudian yang keenam 10 waktu sujud kedua. Jumlahnya berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 65. Berarti kurang berapa? 1 ketika sujud istirahat. Ya, yang 10 waktu sujud apa? Duduk. Berarti ngomong sujud ya? Duduk istirahat. Masih tahu ya? Ngomong kan kadang-kadang mulai manusia. Duduk istirahat. Kalau duduk istirahat ya, kita kan kalau sholat kan biasanya duduk istirahat. Jadi artinya ketika sujud kedua, kita bangun rakaat kedua, itu sunnahnya kita duduk, baru berdiri, ya, paham ya? Kecuali orang yang udah sangat uzur atau apa, waktu duduknya susah, lain. Ini kena normal. Tapi sujud, Allahu Akbar langsung. Nah, nggak apa-apa sih. Tapi sunnahnya apa? Nah, Allahu Akbar. Diam sebentar. Allahu Akbar ya. Tapi bukan 2 kali takbir. Allahu Akbar. Paham ya? Itu namanya duduk apa? Istirahat. Ingat adanya di mana? Di rakaat kedua dan di rakaat ketiga. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita duduk istirahat, itu kita baca 10. Iya, rakaat 1 sampai 3. Nah, kita duduk istirahat. Nah, di duduk istirahat itu kita baca 10. Wasujud bajulus bainahuma. Ya. Wa dzikri lau arada fiha wa jilsatil istirahat. Ya. Dan setelah itu 10 kali ketika duduk istirahat, wajil satil istirahat, dan jilsahnya waktu istirahat itu namanya duduk istirahat. Paham kan tadi yang terakhir? Ya. Kalau duduk di antara duduk tahiyat awal udah jelas. Paham kan nih? Ya, atau mau 2 rakaat aja. Kalau 2 rakaat aja berarti tahiyat akhir kan? Ya, kalau 2 rakaat kita salam 2 kali salam maksudnya. Kita baca tahiyat akhir, kemudian baca tasbihnya, paham ya? Nah, udah nanti sholat lagi. Tapi kalau 4 rakaat langsung, berarti kita duduk istirahat lagi, bukan baca tahiyat awal. Nggak usah langsung. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sebanyak berapa? 10. Jadi jumlahnya berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Paham di sini? Ada bingung nggak? Enggak. Hah? Paham ya? Gitu. Jadi kalau mau 2 rakaat dikerjakan, maksudnya 2 salam, bukan 2 rakaat doang, cuma 2 rakaat, maksudnya 2 salam atau 1 salam. Ya, kalau 1 salam berarti di tahiyat awal itu kita nggak baca tahiyat awal aja, tapi kita baca ya. Karena kalau siang itu lebih bagus kita sholatnya 4 rakaat. Seperti sholat ba'diyah dohor yang sudah diterangkan yang lalu-lalu. Kalau kita mau 4 rakaat, maka nggak ada tahiyat awal, cuma duduk istirahat. Paham ya? Langsung diri, duduk istirahat langsung diri. Cuma kalau sholatnya malam itu lebih bagus baca sholatnya 2. Paham ya? Jadi kalau malam nanti terjadi 2. Paham? Malam 2. Nah, itu udah diajarin tuh bagaimana sholat tarawih, bagaimana sholat hajat, bagaimana sholat witir. Ya. Adapun yang lain-lain dengan macam-macam
pendapatnya, yaitu kan namanya ilmu fikih, banyak macamnya, banyak, ada 4 mazhab. Ini kita ikutin apa yang kita dapat dari guru kita. Jadi kalau sholat malam kerjakannya dua. Baik, ingat, wa yukabbiru inda ibtidaiha dunal qiyam minha. Ini tasbih dibacanya ketika duduk istirahat. Tuh, tasbih yang di dalam duduk istirahat, ketika duduk istirahat baca tasbih, bukan istirahatnya ketika bangun. Nah, karena ada yang nggak duduk istirahat kan emang bangun kan, ketika bangun dia baca tasbih di situ, habis itu baru baca Fatihah, kita tasbih lagi, bukan di situ. Ya, jadi dinampin benar-benar sebelum bangun udah 7:05 baru bangun baca Fatihah. Lebih terang di sini, bukan bacanya duduk istirahatnya dianggap diri, tapi duduk dulu, ya. Nah, di sini nih diajarin wayati biha fi mahalli tasyahhud qablahu, dan datang padanya tasbih pada waktu mahalli tasyahhud, di waktu tempat tasyahhud qablahu, sebelumnya. Jadi baca tasbihnya sebelum baca tahiyat. Paham nggak? Ya. Jadi untuk tahiyat baca tasbihnya dilakukan sebelumnya. Maksud sebelumnya sebelum baca tahiyat. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallah, udah 10, kemudian at-tahiyatul mubarakatus. Jadi hamidum salam ya, hamidum nanti tutup dah. Paham di sini? Ya, itu tuh buat tahiyat ya. Nah, di sini wajah juzu boleh. Ini kan kita hukumnya aja dulu. Ya, di sini ada permasalahan. Bisa nggak orang baca tasbih sebelumnya? Kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kayak sholat ya? Sholat ya? Nah, mudah-mudahan sih sholat, jangan tidur mulu ya. Malamnya begadang habis takbiran, belum bela-belain tapi tidak sholat aja. Ya, karena itu paling afdolnya sholat sunnah, yaitu sholat Id. Dan yang paling afdolnya lagi adalah sholat Idul Adha. Sayangnya Idul Fitri mencakap-cakapan baju bagus, emang disuruh kita bercakap-cakap, tapi di sholat Idul Adha pakaian biasa aja, apalagi pakaian memotong korban ya, kata ibu. Padahal sholat Idul Adha lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Jadi kalau lebih afdol gimana? Nah, pakai yang terbaik. Jadi kalau di Idul Adha ntar guru bini kita, Idul Adha rapi banget, mau mana loh? Ngaco janda. Berantem ya, dikasih tahu, nah lu belajar makanya ya, gue sholat Idul Adha lebih mentrend dari Idul Fitri karena lebih afdol. Paham ya? Itu jadi di Idul Adha pakai pakaian yang bagus juga. Nah, kalau kita lihat salam begitu rapi nggak? Rapi, tetap kuat, tetap salaman ibaratnya, jangan cuma Idul Fitri doang. Ya, kenapa? Nggak belajar, cuma ikutan. Maka ikut boleh dengan ilmu. Kalau ikut-ikutan tanpa ilmu, ya benar gak? Siang banget nih, ngantuk banget bos. Dengerin, ntar salah persepsi nanti ya. Nih, ini ada boleh nih. Ini kalau misalnya dibacanya sebelum, seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kan kita baca apa? Subhanallah, alhamdulillah 7 kali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Paham tuh ya? Yang bacanya Allah Akbar kabira, baru baca tasbih. Ada yang baca tasbih dulu, baru Allah Akbar kabira, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Nah, sekarang ini sholat tasbih gimana kalau sholat tasbih? Wajah juzu boleh ja'lul khamsah asyarah, menjadikan ja'lul khamsati asyarah, menjadikan yang 15 tasbih itu qoblal qiraah, sebelum baca Fatihah. Ya, jadi dibacanya boleh. Tapi yang tadi diajarin apa? Setelah baca Fatihah, setelah kita baca surah, kita atau habis baca Fatihah kita langsung tasbih boleh. Tapi di sini ya justru boleh kalau memang dibacanya sebelum baca Fatihah. Wahinaidin, dan ketika itu juga boleh juga yakunu asyru istirahat, menjadikan yang 10 duduk istirahat, 10 tasbih waktu duduk istirahat
Waktu duduk istirahat ini baca 10. Boleh juga dilakukan ba'dal qiraah, setelah membaca Fatihah. Nah, paham ya? Nah, jadi kita duduk istirahatnya nggak baca. Duduk istirahat sebentar langsung naik. Paham ya? Kita bacanya setelah Fatihah nanti. Karena Fatihah tasbihnya yang kita baca sebelum Fatihah. Jadi bukan dari 15 jadi 25. Paham ya? Istirahatnya disanain gitu. Paham di sini? Paham ya. Jadi nggak jadi masalah. Misalnya lagi, ini satu contoh dari contoh-contoh lain kalau kita kelupaan. Walau tadzakara fil i'tidal. Apabila dia tadzakara ingat di dalam i'tidal, tarku tasbihat. Ketika di i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia lupa. Ya tarkul tasbihat itu dia meninggalkan tasbih. Ya tasbihat di ruku, tasbih di waktu ruku. Mestinya kan ruku baca apa? Tasbih itu tuh 10. Dia lupa, ingat ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Wah, belum tahu. Ruku, jangan balik lagi ruku. Karena ini kan bacaan sunnah, sedangkan ruku hukumnya wajib. Jangan balik ke ruku karena lupa yang sunnah. Nggak boleh meninggalkan yang wajib. I'tidal itu udah wajib. Jangan balik lagi. Ya, udah dijelaskan tuh ya, sesuatu yang kita udah lakukan di dalam wajib, maka nggak boleh balik lagi untuk mengejar yang sunnah. Seperti udah baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya di sholat sendiri. Kalau di depan orang sih imam gengsi dah udah enggak deh. Emang nggak boleh. Tapi kalau sendiri kita udah baca Fatihah, kemudian ingat baru Bismillah, dia taruh jangan jauh-jauh baru Bismillah. Lupa baca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran, iftitah. Lupa ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, batal sholat kita. Kenapa? Udah masuk kepada yang wajib. Ya wajib itu dibatalkan demi mengejar sunnah. Nggak bisa. Sunnah bagus tapi derajat tetap di bawah yang wajib. Ditinggalkan yang wajib mengejar yang sunnah. Paham ya? Nah, dalam aplikasi kehidupan begitu juga. Jangan meninggalkan untuk ilmu, hukumnya wajib thalabul ilm, mengejar-ngejar yang sunnah doang, zikir-zikiran. Akhirnya yang sunnah-sunnah ini nggak dianggap sama Allah karena kalian meninggalkan yang wajib. Tapi kalian udah duduk nih setiap minggu, seminggu 2 kali atau seminggu sekali minimal ya sebulan sekali. Tapi kalau bisa tiap minggu itu udah jadi wajib, silakan. Setiap hari kalian mau zikir-zikiran, mau maulid, mau baca rawih dan sebagainya, tambah bagus ya. Karena apa? Yang wajib diiringi dengan juga yang sunnah, seperti ibadah sholat maghrib diiringi dengan ba'diyah dan qobliyah. Itu cakep. Tapi kalau maghrib doang masih sah tanpa qobliyah dan ba'diyah. Tapi qobliyah ba'diyah dilakukan sampai sholat awal hampir 20 rakaat, tapi sholat maghribnya enggak. Sholat tarawih dilakukan bagus, apalagi kalian sholat isya kemudian tarawih itu bagus. Tapi sholat isya dan tarawih masih bagus. Tapi yang bahaya sholat tarawih, sholat isya enggak sah sholat tarawih. Paham di sini? Itu mengejar jarum tampak yang itu yang terjadi. Ya, maulid di mana dia dikejar, ngaji depan rumahnya kagak ya, sah wajib nurut ya. Untuk ya ilmu ya, majlisnya benar-benar ngajar ilmu, kemarin ilmu fikih. Tadi saran ulama ilmu fikih, udah jarang orang mau belajar ilmu fikih. Ya, walaupun kita lagi belajar ilmu fikihnya hal-hal yang sunnah, yang wajib ini kan udah kita tentang bagaimana rukun sholat, ya syarat sholat, udah ini tambahan aja. Yang penting di dalamnya udah kalian udah tahu. Ya, kita bukan membahas tentang fadilah aja, tapi membahas ya sebelumnya udah mengenai yang wajib. Baik ya. Nah, kalau ingat i'tidal ya, meninggalkan tasbihat di dalam ruku ya, lam yajuz itu enggak boleh. Lam yajuz itu berarti enggak boleh. Kalau dilakukan jadi batal sholatnya. Lam yajuzil udu ilai, dan tidak boleh dia kembali ke ruku karena ruku dia lupa baca tasbih, kemudian dia udah sami Allahu liman hamidah udah tidak, maka tidak boleh sama sekali nih untuk kembali ruku untuk menjalani sunnah itu. Udah tinggal bahkan kurang. Nah ya wala fi'luha, jangan dikerjakan fil i'tidal
Gak usah. Kenapa? Tidak. Kan 10 rukuk kan belum ya. Berarti tidak jadi 20, jangan. Tetap tidak di 10. Kenapa? Karena di anahu rukun soli anu no gosir. Karena sesungguhnya tidak itu rukun yang pendek. Makanya orang ketika tidak nggak boleh baca yang panjang. Ya, makanya tidak itu cuma kita panjangin baca apa? Kunut, baca kunut itu doang, nggak panjang-panjang. Nah, makanya jangan baca di situ. Ini pakaimu ini diajarin gitu. Bal ya biha fis sujud, tapi lakukanlah nanti waktu sujud. Paham ya? Jadi ketika sampai keluar ini diajarinnya di waktu itu. Tidak kalau misalnya waktu sujud atau ini itu sih ya masih muskilah jadi masalah, tapi tidak dijelaskan ulama di sini sebab bisa jadi ketika rukuk itu lupa di i'tidal kita ingat ditambahnya di i'tidal. Ya jangan tetap 10 i'tidal karena rukunnya rukun pendek nggak panjang-panjang, tapi kalau rukun sujud itu rukun panjang. Maka ketika sujud orang dengan doa dengan apa baca tasbihnya 11 subhanallahil a'la wa bihamdihi subhanallahil a'la, enggak apa-apa. Lu lama banget sujud enggak apa-apa, enggak batal sholat kita. Ya karena itu rukun tawil, rukun panjang. Ya tapi ingat kalau sendiri sholatnya Nabi kaki ada bengkak itu sendiri. Jangan habis Nabi dibawa Nabi habis sholat sampai bengkak. Oh lama sembahyang begitu. Orang mereka kabur enggak. Imam jangan nyusahin rakyat, imam jangan susahin makmum. Paham ya? Itu. Allah alif lam baca surah Baqarah 3 juz setengah, 2 juz setengah. Ya, kan ada tuh filmnya hampir belakang penyederan. Ya ada tuh dulu filmnya. Dunia terbalik. Dunia terbalik ya. Bercanda aja tahu. Itu sebenarnya bagus. Ada usianya ada tuh square tuh 5 menit ya. Nanti nggak ada alat-alatnya sih yang buat seperti film, tapi kita lihat buat yang menjadi ilmu karena ilmu visual tuh lebih nyata, lebih gampang. Banyak kan dari yang lucu-lucu apa di programnya ada, apalagi ada kitabnya lagi untuk yang ini. Gampang daripada yang bikin orang yang paham beda ngelihatnya. Entar gimana kalau lupa sujud sahwinya atau apa paham nggak? Gitu. Tapi ada cara kan jadi masalah kan bukan mempelajari agama. Supaya orang sebab itu orang lebih menohok lebih gampang untuk ngambil. Ya bagaimana cerita sejarah Nabi Muhammad SAW kan divisualkan kan lebih mengena gitu. Udah ya. Yang terakhir, yusannu an la yuhriyal usbu minha aw syahatu. Ini disunatkan ini jangan sampai sepi. La yuhriya jangan sampai kosong al usbu. Ya, waktu dia minggu minha aw syahar atau sebulan. Ini seperti itu tuh. Ya. Jadi dianjurkan banget jangan sampai ya, waktu kita seminggu lagi kosong tanpa sholat tasbih. Kalau enggak sebulan sekali. Enggak bisa juga setahun sekali. Sampai Nabi bilang jangan sampai sekali seumur hidup tidak pernah sholat tasbih. Udah pernah sholat tasbih belum nih? Ya yang belum kerjakan insyaallah. Udah tahu kan cara-caranya? Ya bisa dilakukan dengan berjamaah. Biasanya kita lakukannya ada berjamaah waktu bulan puasa, waktu sholat tarawih sebelum witir. Ya kita lakukan sholat tasbih. Biasanya waktu hafal Quran kita lakukan. Ya gitu, hafal Quran. Jadi kita lakukan ya. Biasanya waktunya nggak mepet kita cari itu. Allahu a'lam bishawab wa bi'izni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah salam alaika ajani wa tadi ya Rasulullah salam alaika ajani wa tadi ya Rasulullah salam alaika ya ajani wa tadi Allahumma sholli wa sallim. Ya, setelah 40 menit ya membahas masalah sholat tasbih, sebenarnya 10 menit juga bisa ya, pelan-pelan. Ini 10 menit kita kitab Adabul Iblis, apa yang dikatakan Iblis, sambungannya sampai tentang Nabi tanya siapa orang yang sabar apabila dia tidak mengeluh kepada makhluk selama 3 hari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatatnya daripada orang-orang yang sabar. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang orang yang kaya yang bersyukur? Ya. Kemudian
Jawab Nabi, siapa lagi? Maksudnya Nabi tanya, siapa lagi yang kamu benci? Kata iblis, adalah orang kaya yang bersyukur. Nabi tanya, dari mana kamu bisa tahu kalau orang kaya itu bersyukur? Ya, bisa-bisanya iblis mengatakan takut sama orang kaya yang bersyukur. Dari mana bisa memprediksi atau menggambarkan orang kaya yang bersyukur itu yang bagaimana? Nabi tanya, jawab iblis, orang kaya yang bersyukur adalah yang dia, aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dia mencari rezeki dari yang halal, kemudian dinafkahkan, dibelanjakan kepada yang halal. Ya, tempat-tempat yang halal, dijalankan. Nah itu yang minggu yang lalu. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaifa yakunu haluka idza ghamat ummati ila shalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana keadaanmu apabila umatku mendirikan sholat? Bagaimana umatku ketika mendirikan sholat? Nabi Muhammad SAW kepada iblis. Qala, kata iblis, jawab iblis, ya Muhammad, talhakunil huma waraddah. Ya Muhammad, ya, menyusul aku, maksudnya menjumpai aku, menerpa aku, demam dan gemeteran. Aku langsung, bahasanya aku langsung gemeteran. Dilihat orang yang sholat, gemeteran, panas, sakit, demam. Jadi kalau ini punya teman gitu, ya, ini sholat tadi gemeteran, harusnya kayak dia. Itu iblis kalau lihat kalian sholat, dia pernah Nabi Muhammad SAW sholat, dia sakit tuh badannya, panas, demam, gemeteran, merotak. Wahai yalahin, bagaimana bisa begitu? Ya, wahai yang terlaknat. Jawab iblis, innal abda idza sajada lillah sajdatan rafa'ahu Allahu darajatan. Sesungguhnya hamba Allah itu apabila dia satu kali sujud sajadah lillah, dia sujud hanya kepada Allah, sajdatan, sekali aja disujud lillah, ya, ingat sholatnya karena Allah, dia sujud karena Allah. Karena ada orang sujud bukan karena Allah, ini sujudnya karena Allah, satu kali saja sujud, rafa'ahu Allahu darajatan, Allah angkat satu derajat. Sekali sujud satu derajat. Berapa kali kalian sujud sehari malam yang wajib? 17 rakaat, berarti 17 kali sujud, 17 kali 17 derajat yang Allah. Setiap kali sujud, makanya banyak-banyakin sholat qobliyah dikerjakan, ba'diyah dikerjakan. Jadi setiap kali sujud, kata iblis nih, Allah angkat. Karena iblis tahu, setiap dilihat umat Nabi sujud, sekali sujud lillah karena Allah, Allah angkat derajat satu derajat. Wa fa'idha shalu. Bagaimana iblis? Umat Islam kalau puasa, umatku puasa. Qala, jawab iblis, aku muqayyadan hatta yuftiru. Aku terikat, aku diikat sampai mereka buka puasa. Makanya kan pernah dengar kan? Kalau setan lagi bulan puasa, setan aslinya iblis. Nah, diikat bulan puasa karena Nabi iblis yang ngomong, aku namukan jalan hatta yuftiru. Ketika umat Islam puasa, aku diikat, terikat muqayyadan. Artinya Allah diikat oleh malaikat sampai umatmu ini, umat Islam berbuka puasa baru dilepas. Ketika puasa diikat, nggak bisa goda dia. Nah, yang goda siapa? Saya tinul ins, setan bentuk manusia. Ya, anak buahnya yang selama 300 tahun, 300 hari dididik. Kita dididik nih. Nanti ketika bulan puasa, yang mendidik kita kan diikat. Yang bertebaran anak buahnya. Benar enggak? Siapa kalau kita makan? Benar enggak, Bang? Iya. Kayak semua kamu nih. Iya. Orang kalau tidur megang duit 2 juta sih. Habis dakwah dia. Habis dakwah. Langsung malu batu dipegang tadi kalau.
Orang megang 10 juta gitu kali di manis gitu masih mending ya. Ngomelin sebab tahu dia udah misahin buat kita ya. Kasih kagak jam tangan habis. Oh, dia tidur lagi. Ya. Mungkin itu kurang lucu lagi. Dijemu. Boleh faidah haju. Bagaimana umat engkau Nabi kata faidah haju. Bagaimana umatku jika berhaji? Bagaimana umatku jika berhaji? Mudah-mudahan kita berhaji. Ya Allah mudahkan. Ini iblis ditanya bagaimana umat Islam kalau berhaji? Aku majnunan. Aku langsung jadi orang gila. Ya, tuh. Wah, gak gampang loh. Makanya panggilan Allah. Jadi itu jangan mikirin gimana haji, gimana umroh kan mesti pakai duit. Banyak orang kaya duitnya banyak, gak berseri. Sampai gini hari, jangan umroh haji aja juga kan. Andai kata haji bukan lillah. Pandangan orang. Orang udah usuk-usuk baru dia haji. Atau biar naikin rating. Ya, itu nggak suzon ya. Artinya banyak orang bukan karena Allah. Dan yang paling penting apa? Dia haji tanpa ilmu agama. Ngaji kagak, duduk kagak, mempelajari tentang haji, pergi aja udah. Cuma duit banyak, pulang tak dapat apa-apa. Paham ya? Makanya Allah kasih itu yang belum bisa berhaji dapat pahala haji yang mabrurah. Seperti apa? Mandang wajah orang tua. Nanti aksi kapan waktu. Orang yang berpagi-pagi sudah datang ke majlis ilmu. Berbagi-bagi ini bukan pagi hari aja maknanya, tapi artinya gurunya belum datang, dia udah datang. Tunggu itu dapat pahala haji. Ya, kalau gurunya udah datang, dia baru datang, pahala hajinya umroh. Ya, karena di situ asbah, manggoda yang berpagi-pagi. Maknanya bisa juga pagi hari. Ya, kalau pagi hari enak yang pengajian subuh dan pengajian malam. Tapi pengertian ulama mengatakan dia berpagi-pagi itu langsung bergerak di waktu cepat gitu ya. Artinya dia bergerak sebelum majlis dimulai. Baik, terus qala fa idza qara'ul Qur'an, bagaimana umatku kalau baca Quran? Qala atubu kama yatubu rasul alan nar. Kata iblis, kalau umatku baca Al-Qur'an aku lumer sebagaimana lumernya timah di atas api. Ya, bukan api biasanya. Timah kalau dibakar di api lumer. Nah, begitulah keadaan aku ketika umat Islam baca Al-Quran. Pelajarin baca Al-Quran, Al-Baqarah dan sebagainya. Baca kalian Quran. Ya, walaupun hanya baca Qul huwallahu ahad. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Lumer nih. Baca ayat kursi dan sebagainya. Banyak ayat-ayat Quran. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama taqulu fi Abi Bakar?" Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar sahabatku? Nabi tanya, bagaimana pendapatku Abu Bakar? Faqala ya Muhammad, lam yuti'uni fil jahiliyah, fa kaifa yuti'uni fil Islam. Hai Abu Bakar, ketahuilah, hai Muhammad, ketahuilah. Dia tuh Abu Bakar, ya mereka di Indonesia ngomong ya, nggak pakai beliau kalau dia tuh Abu Bakar nggak pernah taat kepadaku suatu di masih jahiliyah. Belum masuk Islam, ya kan? Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah itu bersahabat dari muda. Sebelum Nabi diangkat umur 40, dari umur 20, 25 berteman. Itu nggak pernah Sayyidina Abu Bakar dalam jahiliyahnya sujud kepada berhala. Jangan salah tuh, cuma belum memproklamirkan masuk dalam Islam ya. Karena Nabi juga memproklamirkan walaupun jadi Nabi sebelum diciptakan sesuatu dijadikan Nabi Muhammad Ta'ala. Kemudian ketika dibangkitkan artinya diutus ya diproklamirkan di tengah manusia 240 yang pertama beriman adalah Sayyidina Abu Bakar setelah setiap Khadijah Sayyidina Abu langsung ada kata dari umur 25 dan 25 karena baru umur 40 tapi dari masa jahiliyah yang nggak pernah minuman keras, nggak pernah berzina dan sebagainya ya makanya kata iblis, dia waktu dari zaman jahiliyah belum dalam masa Islam nggak pernah taat sama saya. Paham ya? Bagaimana dia bisa taat? Tuh, makanya iblis dia bilang, kalau ente dari muda bisa melawan hawa nafsu, masya Allah, ya nyerah dia tua. Wah biasa kan orang kalau udah tuaan rada beneran, bener ya? Ini udah tua rada beneran insya makanya orang yang tak terselamatkan ketika udah tua di atas 40, ya dia nggak ada tobat. Nah, nanti ada kitabnya hadis. Kata setan,
la yufli, ya nggak ada keberuntungan, la yufli wajhu, tidak ada wajah yang punya keberuntungan. Artinya agak susah ya, kecuali nama Allah pilih nanti ya. Tapi umumnya kalau udah di atas 40 atau udah nggak bisa diharapin lagi. Ya makanya kalau muda bisa menjaga hawa nafsunya, makanya dikatakan lebih dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat nggak dikasih nafsu, tapi ini manusia dikasih nafsu, apalagi anakmu muda. Lebih hebat anak muda. Masih anak muda tuh belum di bawah 40, 30 apalagi 20. Ya. Jadi begitulah. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pendapatmu tentang Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, ya, atau ya ditanya nanti. Di situ tuh Nabi berbangga, ya, mengucap alhamdulillah segala puji Allah. Beruntunglah umatku, celakalah kamu sampai hari kiamat. Jauh iblis. Yang mentang-mentang ini udah masya Allah ya, berbahagia kan Nabi? Iya, tapi kata iblis, oh nggak bisa ya Muhammad. Oh tunggu dulu, dari mana engkau mengatakan umatmu berbahagia, sedangkan saya hidup dan tidak pernah mati, dan saya bisa masuk ke dalam darah-darah mereka untuk menggoda hawa nafsu ya. Jadi makanya kalau sahabat orang-orang pilihan, mereka memuji Nabi Muhammad bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Kita pandai doang, insya Allah dimaki orang besok marah-marah. Ya, bangga tuh. Yang ngebalikin lagi, orang tua begini. Makanya jangan hanya pintar berselawat, ya, memuji-muji Nabi hanya dengan lisan, tapi pandailah memuji Nabi dan gerakan. Jadi gerakan kita yang kita jalani ya sesuai syariat yang diajarkan Nabi, tidak lain bukan untuk dipuji-puji orang dan sebagainya, tapi untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tuh ada cerita? Kalau cerita Nabi nggak mampu kita, karena memang nggak ada bisa ikutin Nabi. Ikutinnya bagaimana sahabat Nabi Muhammad? Ya, mereka nih kalau kita jangan nih kita ngalahin aja dulu hawa nafsu kita. Kalau ini sahabat-sahabat Nabi nih ikutin hadis Nabi yang Nabi katakan, mungkin kalian sering dengar, cintailah aku ini melebihi daripada diri kalian, anak kalian, saudara kalian. Pernah dengar kan? Yang mencintai Nabi lebih dari segala. Itu diperhatikan sahabat. Kalau kita kan ya nggak mungkin, belum dah, ya masih sayang di diri kita gitu. Ini sahabat waktu lagi mau terbunuh aja dipikirin Nabi Muhammad. Ayahnya terbunuh, suaminya terbunuh, anaknya terbunuh. Waktu lagi perang, banyak terbunuh perang Uhud. Ini perempuan yang ditanyain siapa kabarnya? Nabi Muhammad. Lagi lo ngomong nggak ada urusan, asal Nabi Muhammad yang mati. Jangan Rasulullah SAW ambil begitu, ya paham deh ya? Nah kita nggak sampai sebegitu, ya. Yang ke standar kita aja, bagaimana ikutin Bapak Imam Syafi'i, bagaimana tidak makan buah kecuali yang halal, bagaimana rahmatnya kepada kasih sayang kepada makhluk Allah, bagaimana Sayyidina Hasan Basri yang dia bilang, dia udah pernah cerita, belum cerita yang panjang, nanti ada cerita yang panjang bagaimana tuh orang jadi belum Islam dari ini Sayyidina Hasan Basri bertetanggaannya orang Nasrani yang rumahnya di atas, ya kayak flat gitu ya, apartemen tadi masih dari dulu sekarang begitu. 20 tahun kebocoran itu rumahnya, ya nggak tahu itu yang sini nggak tahunya ketika Sayyidina Hasan Basri sakit udah lama, sakit akhirnya didatengin. Salah masuk ke dalam Nasrani, pas lihat Sayyidina Hasan Basri tidur di rumah seperti begitu, yang di bawahnya ditandangin ember ibaratnya, ya karena ada kebocoran dari WC-nya lagi di kamar mandi. Ditanya, Hasan Basri ini sejak kapan nih rumah gue nih bocorin rumah ini? Ya, enggak, anda mau tanya ini berapa tahun? Sejak 20 tahun yang lalu. Bayangin gitu, ya sampai gue kenapa nggak ngomong? Ini orang baik juga, tapi rasanya nggak bilang. Ya, apa? Ini ngikutin Rasulullah, nggak mau mengganggu tetangga. Dari situ sahabat. Makanya orang banyak masuk Islam karena akhlakul Nabi Muhammad yang diikuti oleh para orang-orang hebat, ulama-ulama kita, orang-orang tuanya kita. Itu aja dulu kita. Ini mah nggak bikin resah orang lain. Gak bikin resah istri kita, gak bikin resah suami kita, gak bikin resah tetangga kita, ya yang anak gak bikin resah cemas orang tua. Itu aja dulu teman-teman kita, selingkungan kita, ya, makanya dijalankan. Makanya kita maulid, tapi kalau nggak belajar akhlak, nggak belajar adab dan masalah, dia kalau maulid bekas sampah, bekas kotoran, itu bukan akhlak Nabi. Kalau akhlak Nabi selamatkan, tapi
bina anak-anak kalau jalan aja. Ya. Apa yang jalan? Kita biar makan di mana tempat, beres air dan sebagainya, selesai, bersihin lagi semuanya, kantong-kantong masukin tempat sampah. Enggak satu butir pun yang ditinggalkan. Paham ya? Ini kan enggak buang aja di atas air, tapi ngandungnya orang Islam. Kalau bukan orang Islam terserah. Ini kali kita dari orang Islam. Ya, paham di sini ya? Knalpot apa lampu rem kalau punya ini, jangan menyusahkan orang sampai orang nabrak. Nah, makanya orang Islam tuh api. Ya, urusan di rumah, dapur, kamar mandi biar rapi dan sebagainya. Begitu di orang ya, anak-anak muslim mobil di kamar mandi, itu udah biasa, nggak pernah diajarin. Itu gayung, ya, jangan ditaruh di kolam. Biasa banget kalau kita angkat, bukan ikan yang takut jatuh, bukan. Taruh, sebab kalau tangan kita kotor, tangan kan paling gampang habis ketika ngambil gayung, ya enggak? Ya udah. Ini jadi orang gayung, taruh di atas begitu tuh. Jadi nggak kecil. Coba dibalik lagi begitu. Kalau dia begitu takutnya ada cicak atau apa begitu. Jadi kelihatan kalau ada najis atau ada sesuatu, makanya dibalik gitu. Iya. Kan kalau tidak ada tuh gitu. Kita lihat lagi, keren lagi. Ya begitu. Ya gitu-gituan tuh diajarin tata cara tentang semuanya. Itu Islam luar biasa, udah apik di atas apik. Semuanya sumbernya kembali pada ilmu pengetahuan yang ada itu semua sumbernya dari Islam. Ingat mereka hampir, cuma kalau udah urusan fikih, tauhid mereka buang. Nggak pernah dulu kita dijajah begitu diambil kitab-kitab pustaka Islam. Paham ya? Nah, yang berbentuk tauhid yang nggak pakai karena mereka berbentuk ibadah syariat yang dipakai. Tapi hukum-hukum yang lain dari filsafat, dari kedokteran, dari matematik, ini dari Islam itu kita tentang Ibnu Sina, Al-Jabar, apalagi yang lain-lainnya, ya. Jadi jangan salah, karena ilmunya Allah tentunya buat bahagia, bukan hanya akhirat juga, dunia akhirat jadi bahagia. Karena ilmu siapa? Ilmu Allah sang pencipta, agar manusia yang diciptakan bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka selamat di dunia, yaitu tadi jauh dari fitnah, nggak tertabrak, nggak bikin oleh, nggak jadi dikebukin orang, ya selamat dah dari fitnah orang dan sebagainya itu. Adapun nanti kalau pernah-pernahnya ada itu belajar, itu namanya ujian. Karena sesuatu yang mudah dijalankan perlu ada prakteknya. Ngomong main mobil doang, ketika dikasih praktek sen kanan belok kiri, kan gitu ya. Ibaratnya itu lihat gue, mesti ada praktek nggak? Ada praktek. Kalau nggak praktek ngomong doang bisa. Jadi Allah perlu kita punya orang ngomongin sabar-sabar dari kita. Jadi kita udah belajar, ya. Ada ujian di lapangan, mampukah kita untuk itu, makanya selalu minta taufik dan hidayah. Ya, kalau datang hal-hal begitu bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita taufik hidayah selalu minta rezeki yang halal dan barokah dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا ذنبنا وأننا أشرفنا على